Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ilmu Pengantar Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Endang Wahyuni Magister Seni ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dianggotai oleh 1. Suci Nurhayati, 2. Fiardo Farera, 3. Virgin Anna Ekarani, 4. Waliudin M. Yahya, 5. Sufyan Aldi Saputra, 6. Ummi Lailatun Naza. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K, petugas medik, atau orang awam yang pertama kali melihat korban. Pemberian pertolongan harus secara cepat dan tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan, bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi, bila tindakan P3K dilakukan tidak baik, malah bisa memperburuk akibat kecelakaan, bahkan menimbulkan kematian. Pelaksanaan P3K. Sebelum melaksanakan tindakan P3K, maka perlu dilakukan tahapan awal sebelum P3K, yaitu yang pertama, penolong mengamankan diri sendiri atau memastikan penolong telah aman dari bahaya. Yang kedua, amankan korban, evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang ketiga, tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Yang keempat, hubungi tim medis tindakan P3K. Pedoman pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Pedoman P3K yaitu menerapkan patut. Patut adalah P. Penolong mengamankan sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. A. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. U. Usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau yang berwajib polisi atau keamanan setempat. T. Tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan paling tepat. Teknik dalam P3K. A. Prioritas dalam P3K, urutan tindakan secara umum. Yang ke-1, cari ke tempat penyebab kecelakaan. Yang kedua, amankan korban dari tempat berbahaya. Yang ketiga, perhatikan keadaan umum korban seperti pernapasan, pendarahan, dan kesadaran. Yang keempat, segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia. Yang terakhir, apabila korban sadar, langsung beritahu dan kenalkan. Tujuan P3K. 1. Memberikan ilmu dan pelatihan yang tepat agar seseorang dapat menangani masalah apapun yang berhubungan dengan kecelakaan dan gangguan lainnya dengan cepat dan tepat. 2. Menghindari terjadinya penanganan yang tidak tepat terhadap korban. 3. Membantu korban kecelakaan sehingga terhindar dari keadaan lebih parah yang membahayakan jiwanya. Prinsip dasar P3K. Dalam memberikan bantuan atau pertolongan pertama pada korban kecelakaan, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip P3K. Adapun pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan diantaranya 1. Jangan panik, tetap tenang, perhatikan korban dengan baik, jangan tergesa-gesa memindahkan korban. 2. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat, gunakan mata dan semua indera dengan sebaik-baiknya, kemudian ambil langkah yang paling tepat. 3. Perhatikan keadaan korban, apakah masih sadar atau pingsan. Selain itu,
pada korban kecelakaan memperhatikan pendarahan korban serta luka-luka. 4. Periksa pernapasan korban dan deadfoot nadinya. Pernafasan korban mungkin dalam keadaan yang tersengal-sengal atau bahkan bisa berhenti. 5. Amankan korban di tempat yang aman. Dalam keadaan apapun, korban kecelakaan harus segera diamankan di tempat yang aman sehingga tidak menambah kondisi lebih parah. 6. Segera bawa korban ke rumah sakit sesaat setelah memperoleh pertolongan. Pembalut dalam P3K. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada, sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. Kegunaan pembalut adalah 1. Menutup luka agar tidak terkena cahaya, debu, kotoran, dan lainnya. 2. Melakukan tekanan. 3. Mengurangi atau mencegah pembengkakan. 4. Membatasi pergerakan. 5. Mengikatkan bidai. Macam-macam pembalutan. 1. Pembalutan segitiga atau mitela. Pembalut segitiga dibuat dari kain putih yang tidak berkapur, kelihatan tipis, lemas, dan kuat. Bisa dibuat sendiri dengan cara memotong lurus dari salah satu sudut suatu kain bujur sangkar yang panjang, masing-masing sisinya 90 cm sehingga diperoleh 2 buah pembalut segitiga. Yang kedua, pembalut plaster digunakan untuk merekatkan kain kasa, balutan penarik, fiksasi, buton. 3. Pembalut cepat. Pembalut ini siap dipakai, terdiri dari lapisan kasa steril dan pembalut gulung. Indikasi pembalutan: menghentikan pendarahan, melindungi bakteri atau kuman pada luka, mengurangi rasa nyeri. Bentuk dan anggota tubuh yang dibalut: 1. Bundar pada kepala. 2. Bulat panjang tapi lonjong, artinya kecil ke ujung, besar ke pangkal pada lengan bawah dan betis. 3. Bulat panjang hampir sama ujung dengan pangkalnya, pada leher, badan, lengan atas, jari tangan. 4. Tidak karuan bentuknya pada persendian. Alat-alat pembidaian: 1. Papan, bambu, dahan. 2. Anggota badan sendiri. 3. Karton, majalah, kain. 4. Bantal, guling, selimut. Pembidaian: bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan tulangnya yang patah. Tujuannya menghindari gerakan yang berlebihan pada tulang yang patah. Syarat pemasangan bidai: 1. Bidai harus melebihi 2 persendian yang patah. 2. Bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku, dan pipih. 3. Bidai dibungkus agar empuk. 4. Ikatan tidak boleh terlalu kencang karena merusak jaringan tubuh, tapi jangan kelonggaran. Pernafasan buatan sering disebut bantuan hidup dasar (BHD) atau resusitasi jantung paru (RJP). Intinya adalah melakukan oksigenasi darurat dilakukan pada kecelakaan. 1. Tersedak. 2. Tenggelam. 3. Sengatan listrik. 4. Penderita tak sadar. 5. Menghirup gas atau kurang oksigen. 6. Serangan jantung usia muda dan henti jantung primer terjadi. Evakuasi dan transportasi. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lainnya yang lebih aman, dengan cara-cara yang sederhana dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dimulai setelah keadaan darurat. Penolong harus melakukan evakuasi dan perawatan darurat selama perjalanan. Cara pengangkutan korban. Pengangkutan tanpa menggunakan alat atau manual pada umumnya digunakan untuk memindahkan jarak pendek dan korban cedera ringan. Dianjurkan pengangkutan korban maksimal 4 orang. Pengangkatan dengan alat tandu. Rangkaian pemindahan korban. Persiapan, pengangkatan korban ke atas tandu. Pemberian selimut pada korban. Tata letak korban pada tandu disesuaikan dengan luka atau cedera. Prinsip pengangkatan korban dengan tandu. 1. Pengangkatan korban harus sesuai, efektif, dan efisien dengan 2 langkah pokok. Gunakan alat tubuh, paha, bahu, pinggul,
dan beban serapat mungkin dengan tubuh korban. 2. Sikap mengangkat. Usahakan dalam posisi rapi dan seimbang. Untuk menghindari cedera, posisi siap angkat dan jalan. Biasanya posisi kaki korban berada di depan dan kepala lebih tinggi dari kaki korban. Kecuali A. Menaik bila tungkai tidak cedera. B. Menurun bila tungkai luka atau hipotermia. C. Mengangkut ke samping. D. Memasukkan ke ambulan kecuali dalam keadaan tertentu. E. Kaki lebih tinggi dalam keadaan shock. 1. Menoreh bekas luka gigitan hewan berbisa. Menoreh luka bisa memutuskan tendon, urat saraf dan meningkatkan resiko terkena infeksi. Sebaiknya cukup buat ikatan pada luka dengan disertai bidai atau ranting lalu segera bawa ke rumah sakit. 2. Mengoles mentega pada luka bakar. Tindakan tersebut dapat menyulitkan tindakan lebih lanjut oleh dokter dan mengangkat resiko terkena infeksi pada luka bakar. Cukup dinginkan luka dengan air dingin. Jangan bersihkan luka dengan menutupnya dengan kain bersih. Jangan memecahkan atau menggorek bagian luka yang melepuh. Luka bakar dengan kondisi melepuh yang parah harus segera dibawa ke rumah sakit. 3. Menghentikan pendarahan dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan dan dilonggarkan di atas luka yang mengalami pendarahan. Tindakan tersebut bisa menyebabkan rusaknya jaringan di daerah luka dan sekitar luka. Tindakan yang benar untuk menghentikan pendarahan adalah menutup luka langsung dengan kain kasa atau kain yang bersih kemudian dibalut dengan rapi dan cukup kencang. Bawa segera ke rumah sakit apabila pendarahan tidak berhenti. Luka tetap mengapa, terinfeksi atau luka disebabkan oleh gigitan hewan berbisa. 4. Memberikan terapi panas pada kondisi kesleo, otot tegang, atau patah tulang. Tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kondisi bengkak, bahkan membuat proses penyembuhan menjadi makin lama. Tindakan yang benar adalah dengan meletakkan es pada bagian tubuh yang kesleo, otot tegang, atau patah tulang selama 10 menit dan biarkan tanpa es selama 10 menit dan seterusnya setiap 10 menit. Lakukan hal tersebut selama 1-2 hari. 5. Memindahkan korban tabrakan dari dalam mobil ke tempat lain. Tindakan tersebut malah berpotensi menyebabkan luka lebih parah. Pada kasus kecelakaan sepeda motor, membuka helm korban malah berpotensi menyebabkan lumpuh atau bahkan kematian. Apabila kondisi mobil atau motor yang mengalami kecelakaan tersebut tidak terbakar atau kondisi berbahaya lainnya, biarkan korban hingga datangnya tim medis. 6. Mengucek mata ketika ada benda masuk ke mata. Tindakan tersebut bisa menyebabkan luka pada mata. Tindakan yang benar adalah dengan mencuci mata melalui air yang mengalir. 7. Menggunakan air panas untuk menolong mereka yang sangat kedinginan atau tubuhnya mulai membeku. Bahkan pada kondisi di mana jari-jari sudah mulai membeku, terkadang langsung direndam pada air panas. Tindakan tersebut bisa menyebabkan hal yang membahayakan tubuh. Tindakan yang benar adalah cukup dengan menggunakan air yang cukup hangat atau menggunakan uap yang kering. 8. Menggosok tubuh dengan alkohol untuk mengurangi demam. Alkohol bisa menyerap ke dalam tubuh dan menyebabkan keracunan, terutama pada anak-anak. Tindakan kesimpulan, P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara. Artinya ketika kita harus tetap membawa korban ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut dan memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Ada beberapa tahap dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. 1. Penolong mengamankan diri sendiri, memastikan penolong telah aman dari bahaya. 2. Amankan korban.
evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Dan 3. Nyaman. 4. Tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. 5. Usahakan menghubungi tim medis. 6. Tindakan P3K. Saran agar tak melakukan kesalahan saat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, ada beberapa kesalahan yang harus dihindari, yaitu 1. Menoreh bekas luka gigitan hewan berbisa. 2. Mengoles mentega pada luka bakar. 3. Menghentikan pendarahan dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan dan dilonggarkan di atas luka yang mengalami pendarahan. 4. Memberikan terapi panas pada kondisi kesleo, otot tegang, atau patah tulang. 5. Memindah korban tabrakan dari dalam mobil ke tempat lain. 6. Mengucek mata ketika ada benda masuk ke mata. 7. Menggunakan air panas untuk menolong mereka yang sangat kedinginan atau tubuhnya mulai membeku. Bahkan pada kondisi di mana jari-jari sudah mulai membeku, terkadang langsung direndam pada air panas. Terima kasih.